ada satu artikel yang kita tampilkan di sini. Caca Sherly disebut meninggal gegara tidak langsung ditangani tim medis. Dan berkat berita yang beredar ini kemudian ada banyak kontroversi nih, karena salah satunya seorang netizen tuh upload dengan jelas gitu ya di rumah sakit apa yang terjadi, nyamper di IGD gitu kan. Benar, sampai masuk ke IGD dan lain-lain. Tapi ketika kita lihat postingan dari Cita, Cita bilang simpang siur lah ya. Ada hoax. Apakah itu menyangkut dari artikel Jadi ini? pada saat kejadian manajemen semua berembuk terus pergi langsung ke Semarang. Jadi pada saat di Semarang kebetulan karena rumah sakitnya juga rumah sakit kecil. Jadi bukan rumah sakit besar, umum daerah seperti itu. Jadi seperti ventilator segala macamnya itu masih manual. Iya, betul. Jadi bukan tidak ditangani tapi ditangani. Dengan yang tapi ada dengan gitu. segala keterbatasan yang ada. Gitu. Kemudian ketika kita semua ingin memindahkan almarhumah ke rumah sakit yang lebih ada bagus, sudah tidak memungkinkan karena kondisinya sudah kritis. Gitu. Artinya kalau pada saat kalian memutuskan pun untuk diangkat dan dipindahkan menggunakan ambulans, itu juga pasti akan berat, resiko buat kehidupan. Resiko karena nggak boleh goyang sama sekali badannya. Karena pendarahan di otak ya kalau nggak salah ya. Iya, bukan cuma otot tadi, tapi dari juga tulang rusuk dan paru-paru. Tiga yang patah sebelah kiri dan itu sudah. Jadi kami label dan manajemen sampai di rumah sakit itu jam 3 pagi. Ya. Saya masuk ke dalam, saya lihat keadaannya seperti apa, gitu kan. Saya langsung mengkonfirmasi dengan pihak keluarga dan rumah sakit bagaimana keadaan anak ini, gitu kan. Jadi memang iya gitu. Sebenarnya bukan tidak ada penanganan gitu. Di jalan pun pihak dari keluarga dan rumah sakit sudah bilang kita saling bantu untuk mencarikan rujukan rumah sakit, gitu. Karena sebenarnya memang mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi benar seperti kata Cita gitu, fasilitasnya terbatas. Yang ada seperti itu ya? Iya betul. Jadi saya sampai dikasih daftar oleh pihak rumah sakit. Ini loh rumah sakit yang sudah kita rujuk gitu. Karena kan SOP dari rujukan itu harus online. Jadi kita tidak bisa langsung telepon gitu kan. Akhirnya kita duduk, kita ngobrol, kita gimana nih caranya gitu kan ya. Lalu kita dan manajemen bilang gitu kan, ayo kita samperin rumah sakit terdekat. Karena yang sudah mereka coba itu dari yang terdekat sampai di Solo. Dan rumah sakit full karena pandemi. Cuma kita tidak mau duduk diam, kita berusaha, kita cari rumah sakit terdekat, kita samperin gitu kan. Jadi malam itu dari mulai jam 3:30 pagi 4 sampai 5 rumah sakit yang kita samperin sama mereka, ini tidak boleh, harus sesuai prosedur ya. Saya bilang karena banyak protokoler yang ada kan, yang lagi pandemi ya kan? Ini penuh. Pokoknya akhirnya kita cuma sampai jam 7 pagi kita duduk cuma gini. Kita belum tidur, kita perlu istirahat, kita istirahat sebentar ya. Timbul beredar kabar adalah bahwa tidak ditangani. Kan ini kayak gini Andra, ini semuanya apa yang dibuat sama teman-teman netizen ini karena mereka tuh begitu kehilangan. Iya mungkin gini, kita tidak bisa menyalahkan karena ini out of sudden, betul-betul tiba-tiba kan gitu loh. Kita semua shock gitu. Jadi mungkin ini kayak jeritan hati para pecintanya almarhumah. Maksudnya gini, mungkin kalau saat itu bisa ketolong, maksudnya nggak harus begini ya. Tapi balik lagi itu kan udah kehendak Tuhan ya. Dan inilah klarifikasi dari orang-orang yang tahu betul di tempat kejadian bahwa mereka sudah melakukan apapun semaksimal mungkin. Kita sudah melakukan yang terbaik. Itu yang terpenting. Tapi Cita, ada yang kemudian juga berpendapat bahwa dengan Cita posting ini sebenarnya justru akan bikin suasana makin keruh, katakanlah. Mohon maaf ya, sebelumnya aku nggak mau diwawancara sama sekali. Betul, kita lihat juga dia. Iya, manajerku tahu. Jadi dari awal pas pemakaman, dari sebelumnya aku benar-benar nggak mau wawancara karena aku begini loh, kita sedang berduka. Kita sedang benar-benar kehilangan gitu. Jadi tapi ada beberapa oknum yang ingin nempel di berita ini gitu. Jadi aku juga kayak pengen, yaudah aku mau ngomong deh gitu. Hanya saja ya balik lagi lah, netizen kita lakuin benar salah, lakuin salah apalagi. Kita nggak bisa jaga mulut mereka. Yang paling penting adalah sebenarnya bagus nih Cita mengambil satu platform dan Mbak Riri juga untuk meluruskan apa yang memang
netizen juga mungkin penasaran, pengen tahu gitu. Bari, mohon maaf Bari, itu di satu mobil itu ada berapa orang sebenarnya? Berdua. Oh, Caca di depan posisinya. Iya, di depan Jadi posisinya. supir sama Caca aja. Iya. Memang cuma supir sama Caca. Tapi kita nggak punya hak untuk ngobrolin Oh, iya. bagaimana kejadiannya Iya, karena ini iya. masih investigasi. Caca kebetulan waktu November itu kan awal-awal dia telepon aku. Kebetulan aku kan bikin label juga manajemen gitu. Terus kayak dia ingin masuk, terus aku baru kali itu aku deket dengan Caca gitu kan, aku ketemu langsung dan kebetulan aku yang memproduksi juga gitu. Dia sosok yang sangat baik hati, ceria, dia nggak pernah ngeluh. Dia dengan tim manajemen mewakili keluarga, mewakili semuanya, meminta maaf kalau ada kesalahan dari Caca. Apapun kalau ada yang masalah atau apapun boleh ke kita langsung.